Jadi pagi ini kita jalan kaki lagi. Ini weekend ya. Kita cuman berdua. Adik, abah masih kerja belum pulang. Adik ada di rumah. Ada kerjaan. Gitu. Terus rencananya kita mau belanja nih teman-teman, karena kita mau bikin nasi kuning buat hari ulang tahun ibu. Kita mau jalan dulu, nanti kita update lagi pas beli bahan-bahan buat bikin nasi kuning. Ya, ikutin terus. Nah, ini dia suasana pagi hari di weekend. Dan seperti biasa kita ketemu kucing-kucing yang suka nyapa kita nih di pinggir jalan. Kenapa ngelel gitu? Oke, ini kita udah sampai di warung. Kita mau belanja-belanja dulu untuk keperluan bikin nasi kuning. Sekalian juga kita mau beli bumbu racik untuk stok persediaan di rumah. Untuk kerupuknya kita mau pakai kerupuk Sumber Sari. Teman-teman ada yang suka pakai kerupuk ini juga nggak nih? Selanjutnya kita mau beli tahu. Tahu, iya bener-bener. Coba lihat. Ini tahu, iya ini. Tahu hijau. Enak sih itu. Itu apa jual? Bebas. Itu ada pisang, tapi kita masih ada. Ini ada asin pedas. Kita beli asin pedas. Harganya berapa? Gak lupa juga yang paling penting kita mau beli daun serai. Gak lupa juga kita mau nambahin stok bawang merah, karena bawang merah paling banyak digunakan di rumah. Dan udah deh, ini belanjanya udah selesai. Sekarang kita hitung dulu. Nah, ini kita tadi udah belanjanya. Kita habis ini mau mandi dulu, terus juga mau makan pagi ya, mau makan pagi. Terus nanti videonya bakal aku lanjut pas kita bikin nasi kuning. Ya. Bye. Nah, buat berasnya kita siapin sekilo aja teman-teman, karena kita kan cuma berempat, terus makannya juga nggak terlalu banyak. Ini tuh bisa sampai malam ya Bu? Ya. Iya gitu. Sampai malam, ataupun kalau nggak juga bisa dibesokin, masukin ke kulkas, besoknya diangkatin lagi. Nah gitu. Ini dia bahan-bahannya teman-teman udah kita siapin. Ini tadi beras yang sekilo tadi, terus kita juga ada bawang goreng, terus kita nanti mau pakai abon, sama telurnya jangan lupa. Terus ini kita ada santan juga, serai, bawang putih, kita pakai bawang putih bubuk biar lebih praktis gitu ya teman-teman. Terus jangan lupa garam juga. Sama di sini aku ada sendok takar yang lucu banget. Lihat nih, ini ada buat sendok teh dan juga buat sendok makan. Nasi kuning tentunya pakai bubuk kunyit. Terus kita juga mau nanti pakai tahu juga teman-teman. Sekitar agak siangan, ini aku beli ayam goreng. Ayam goreng di sini tuh enak banget teman-teman. Apalagi sambelnya enak banget teman-teman. Tapi kali ini kita nggak akan goreng di sini, karena kita akan goreng di rumah menjelang sore. Begitu sampai di rumah, kita juga udah prepare tahu goreng dan kerupuk yang tadi juga udah digoreng teman-teman. Selanjutnya kita mau prepare telur dadar. Kita bagi menjadi beberapa bagian biar telurnya nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu tipis teman-teman. Nah, ini belanjaan yang tadi. Aku mau prepare sambalnya dulu sama lalapannya sebelum ayamnya digoreng. Jadi tadi setelah bikin telur dadar, terus goreng kerupuk sama goreng tahu, aku mau ngangetin tempe.
tempe orek gitu teman-teman. Nanti tempe oreknya mau aku tambah kecap aja. Karena ini cuma ngangetin, jadi aku nggak akan terlalu lama, tinggal ditambah kecap aja. Udah, habis itu aku mau nuangin sambal cibiuknya yang tadi aku beli ayam goreng. Karena ini tuh banyak banget dikasihnya teman-teman. Banyak banget, aku mau tuangin semuanya ke mangkoknya. Habis itu kita mau goreng ayam dan juga masak nasinya. Nah, ini ayamnya. Nah, ini dia sambal yang aku bilang enak teman-teman. Kalau nggak salah di daerahku ini namanya sambal cibiuk. Kalau di kalian namanya apa? Nah, ini dia sambalnya, banyak banget ya. Aku tuh belinya 10 ayam, terus ini tuh dikasih sambalnya emang lumayan cukup banyak. Kayaknya satu ayam satu sambal deh. Sekitar 10 pack lalapan. Sekarang kita mau tuangin langsung. Nah, ini dia lalapannya udah aku susun. Aku pisahin timun sama kolnya kayak gini biar lebih rapi. Sekarang aku mau iris-iris tipis telur dadarnya. Sebelum diiris tipis, aku gulung dulu biar potongnya lebih mudah. Oke, selanjutnya kita siapkan beras yang tadi, kita akan cuci dulu. Jangan lupa juga siapin santannya. Ini aku nyiapin sekitar 130 ml yang kemudian ditambah air menjadi 1 liter. Nah, ini dia tumis daun serai dan juga daun jeruknya sampai wangi. Lalu tuangkan santan dan aduk-aduk hingga merata. Beri bumbu seperti garam dan juga bubuk kunyit, aduk-aduk dan tunggu hingga mendidih. Oh iya, karena kalau dilihat-lihat warna kuningnya terlalu pastel, jadi kita mau nambahin lagi kunyit biar warna kuningnya agak menyala sedikit. Dan oke deh, kita tunggu sampai mendidih. Dan ini dia udah mendidih, saatnya kita masukin beras. Lalu kita aduk sampai merata dan tunggu airnya sampai surut. Tapi sesekali kita aduk agar bawahnya tidak gosong. Nah, airnya sampai surut seperti ini ya teman-teman. Setelah itu matikan api dan tutup, tunggu sampai nasinya agak mengembang. Nah, ini dia buat prepare kukusannya. Kita mau ngalasin kukusannya pakai daun pisang biar nasinya nggak jatuh-jatuh ke bawah. Terus kita tunggu sampai mendidih. Nasi yang sudah mengembang kita aduk-aduk, lalu boleh diberi bubuk bawang putih dan aduk sampai merata. Nah, ini dia ayamnya tadi yang kita beli. Kita tuh sengaja belinya nggak digoreng di sana. Kita mau makannya tuh sore menuju malam. Jadi nanti ayamnya masih fresh, masih crunchy gitu maksudnya. Oke, sekarang aku mau langsung goreng ayamnya aja. Kemungkinan akan 3 kali penggorengan karena kita beli 10 ayam. Guys, kalian kalau goreng ayam suka takut nggak ada potok-potoknya gitu? Ini aku mau ngebalikin ayamnya tapi potok-potok. Oh. Karena kukusannya udah mendidih, sekarang kita mau masukin nasi kuningnya. Hati-hati ya teman-teman karena ini panas banget. Saking beratnya ini kita sampai pakai 4 tangan. Aku pegangin pennya dan ibu mindahin nasi dari pen ke kukusannya. Kalau udah kita langsung ratain aja dan kukus selama 45 menit. Nah, ini dia ayam yang digoreng tadi udah jadi. Gak lupa juga aku pisahin sambalnya ke mangkok kecil karena ini kan mau aku foto juga. Terus telurnya tadi aku pindahin ke mangkok. Udah deh.
Dan ternyata begitu Abah pulang langsung dibawain kue ulang tahun. Sekarang aku mau buka kue ulang tahunnya ya. Nah ini dia kue ulang tahunnya, cukup besar ya teman-teman. Wah sepertinya ini udah lengkap nih, ada nasi kuning dan lalapannya, dan juga ada dessert dari kue ulang tahunnya. Sebelum makan dan berdoa bersama, kita seperti biasa ada penyampaian dan nasihat-nasihat dari Abah tentang hari ulang tahun. Dan selanjutnya kita berdoa bersama. Nah, sekarang kita waktunya makan malam, teman-teman. Ini piring aku. Di sini ada nasi kuning, terus ada abon, ada telur juga, dan aku pakai sambal sedikit aja sama ayam goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu ya. Ini aku ada ayam, ini ada telur juga. Pakai tangan lebih enak, guys. Dan ya inilah teman-teman, makan malam bersama di hari milad ibu. Rutinitas tahunan kita, setiap ada yang milad gak jauh beda teman-teman. Kita berdoa bersama dan juga makan bersama. Dan saat yang ditunggu-tunggu yaitu potong kue. Sebenarnya ini kita makan kuenya menuju agak malaman ya, sekitar habis isya teman-teman, karena tadi tuh kenyang banget. Oke, ini ibu mau langsung bagi aja 4 slice. Jadi masing-masing piring dapat 1 slice. Kue ini tuh ada 3 layer teman-teman, dan per layernya menurut aku cukup tebal. Luarnya dibalut buttercream yang menurut aku ini enak banget, buttercreamnya nggak nempel di dinding mulut. Dan per layer kuenya ada coklatnya. Aku nggak tahu ini coklat apa, tapi kayaknya ini coklat ganache deh. Nah ini aku mau langsung nyobain aja. Menurut aku ini bolunya nggak terlalu manis teman-teman, karena coklatnya bukan tipe coklat yang manis banget gitu loh. Masih ada hint pahit yang mungkin dari dark coklatnya juga kali ya. Bolunya juga yang padat tapi juga masih sangat lembut, dan buttercreamnya yang enak banget nggak nempel di dinding mulut. Segitu aja vlog singkat kali ini, bikin nasi kuning dan makan bersama di hari milad ibu. Semoga kalian suka, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.